15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng, ya, Banteng 15 tahun dari. Woi, warga Jateng, katanya di sana bukan lagi kandangnya Banteng, tapi kandangnya Bansos. Kemarin siapa yang bagi-bagi LPG di sana, woi? Woi. Aduh. Jawa Tengah bukan sebagai kandang Banteng lagi, tapi sebagai kandang Bansos dan Parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya. Kami memenangkan DKI Jakarta. Sekarang Jakarta berarti bukan lagi kandang abah dan anaknya ya. Melainkan sudah jadi kandang Banteng. Berapa TPS ya? Berapa TPS? Nih. Dan di berapa? Menang dengan hasil curang kok bangga partai PDIP. Wajarlah kalian kemarin mau mendeklarasikan kemenangan satu putaran. Ternyata ini penyebabnya. KPU Provinsi DKI Jakarta buka suara ihwal video viral temuan surat suara yang diduga telah tercoblos pasangan calon Pramono Anung Rano Karno. Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang Bansos, nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai Banteng ini. Masyarakat sudah memutuskan untuk tidak memilih kader PDIP sebagai kepala daerah. Menanggapi hal ini, para relawan Kota Kosong melakukan deklarasi di Tugu Kerito Surong di Jalan Sudirman, Kota. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian ya untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys. Dan ya banyak sekali ya hal-hal yang viral ya kan guys. Di sini ada juga yang viral ya kan. Surat suara sengaja dicoblos di salah satu paslon pada Pilkada Jakarta. Ya, jelas ya kan. Jadi beredar surat suara yang sudah dicoblos gitu ya kan, video viral gitu ya kan. Ya, pasangan Pramono Rano, ya pantesan aja menang ya kan guys. Curang gitu ya kan guys. Dan ada juga tanggapan netizen tentang Deddy Sitorus ya yang mengatakan Banteng Jawa Tengah itu adalah kandang Bansos ya, bukan kandang Banteng lagi. Dan kandang Banteng itu sudah pindah ke Jakarta katanya ya kan. Dan nanti kita dengar ya kan tanggapan netizen tentang soal itu ya kan guys. Dan nanti ada juga tentang calon daripada PDIP kalau nggak salah wali kota ya yang lawan Kota Kosong ya, wali kota yang diusung PDIP melawan Kota Kosong. Ternyata Kota Kosong yang menang ya kan guys. Waduh, mantap. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng, ya, Banteng 15 tahun dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Ya? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham? Udah nggak mau lagi ya. Woi, warga Jateng, katanya di sana bukan lagi kandangnya Banteng, tapi kandangnya Bansos. Kemarin siapa yang bagi-bagi LPG di sana, woi? Woi. Aduh, iya ya. Yang bagi-bagi LPG siapa pakai stiker ya? Banteng kan. Yang sebar-sebar Bansos kemarin siapa, woi? Pakai LPG 3 kilo. Nggak tahu siapa ya. Ada gak sih yang nerima? Setelah Banteng tumbang di Jawa Tengah, kini kandangnya mau dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang Banteng lagi, tapi sebagai kandang Bansos dan Parcok. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Kapokmu kapan ya kandange roboh? Saiki golek panggonan anyar ya lur, dipindah neng ibu kota Jakarta. Iya,
wong Jakarta kae siap-siap dideki kandang banteng lah ya toh. Apa yo gelem sampean? Ning Jawa Tengah kuwi wis ditolak mentah-mentah. Iya, bantenge saiki banteng bubrah monyor-monyor pindah ning Jakarta. Ala tidak jabang bayi. Yo bene aman Jawa Tengah, ora ono kandang-kandangan maneh yo. Wong Jawa Tengah iki wis ora gelem nerima banteng gek ndang budal kono ning Jakarta. Kari warga Jakarta iki gelem apa ora disebut kandang banteng jan angel. Aduh, ini lagi Asto. Ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Oh, berkembang biak. Dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera. Kalah kan di Sumatera. Apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan 1 putaran. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Wah. Sekarang Jakarta berarti bukan lagi kandang abah dan anaknya ya. Melainkan sudah jadi kandang banteng. Kasihan. Digeser ya. Dan anaknya. Sudah rela-rela melepas baju putihnya demi memakai baju merah. Gak dianggap. Ya minimal kalau dianggap namanya bukan kandang banteng, tapi kandang abah banteng. Abah banteng. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka. Ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa. Siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya. Oh iya. Si Torus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos. Cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada. Mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan si Torus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Smaging Anda ya, smaging Anda. Anda mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Jadi garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperlarat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu, seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda nggak lebih dari 10%, nggak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan
di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung, itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmakun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak semua, tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Baru sehari menang aja udah takabur Anda. Jangan sampai kesombongan Anda berbalik kepada Anda dan merugikan. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Sungguh sangat kasihan sekali nasib anak Abah. Udah capek-capek berjuang, tidak dianggap, udah rela menggadaikan harga dirinya, tidak dianggap. Iya. Dan ya. bisa-bisanya anak Abah bergembira dan berbangga hati setelah Pramono dan Doel dinyatakan menang. Bahkan teriaknya paling kencang, mana Jokowi efek, yang ada Anies efek. Padahal si Doel sendiri yang mengatakan bahwa tanpa dukungan Anies dan Ahok pun Pramono Doel dipastikan menang. Mau 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, bahkan berputar-putar, kata si Doel dia akan menang. Sampai di sini, apakah anak-anak Abah sudah pada sadar bahwa mereka cuma dimanfaatkan, cuma diperas suaranya? Setelah itu dilepeh begitu saja. Nah, berapa TPS ya? Berapa TPS? Dan di berapa? Menang dengan hasil curang kok bangga partai PDIP. Wajarlah kalian kemarin mau mendeklarasikan kemenangan 1 putaran. Ternyata ini penyebabnya. Ternyata kalian melakukan kecurangan dengan mencoblos suara terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara supaya tidak terlihat kejahatan kalian. Sudahlah partai PDIP, kalian itu busuk semua tingkah lakunya. Kalian itu menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kenyataannya rakyat di negara ini sudah pintar semua. Karena rakyat di negara ini sudah tahu siapa itu partai PDIP. Partai dengan penuh kebusukan dan kesombongan. Kalian bermain curang, untung sudah terungkap, ini ada beritanya. Sok-sokan kalian berbicara kemenangan 1 putaran. Tidak salah. Pemungutan ulang suara. Jangan ada lagi kecurangan, ini udah kecurangan ini. Kok bisa-bisanya ada surat suara sudah tercoblos padahal belum ada pencoblosan. Di mana pemikirannya? Samalah kasusnya kayak Ganjar. Saya yakin bakalan kalah ini partai PDIP ini. Percayalah. Video surat suara tercoblos salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta viral. Atas viralnya video surat suara yang telah tercoblos, KPU Kota Jakarta Timur langsung memeriksa 2 petugas pemungutan suara yang ada di dalam video dan langsung diberhentikan tetap karena melanggar kode etik dan kode perilaku saat proses pemungutan suara. Keduanya juga terancam terkena sanksi pidana pemilu yang prosesnya ditangani Gakumdu. Aksi coblos surat suara ini dilakukan atas inisiatif KPPS karena sepinya partisipasi pemilih untuk mencoblos. Memang Ketua KPPS itu mengakui bahwasanya dia menyuruh seorang petugas ketertiban untuk mencoblos surat suara yang ada, jumlahnya 19 gitu kan, untuk alasannya untuk meningkatkan partisipasi. Nah, inilah hal yang memang tidak bisa dibenarkan ya, karena partisipasi pemilih itu kita ukur dengan kehadiran langsung si pemilih, bukan dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu kemarin yang bersangkutan Ketua KPPS 28 dan juga 1 orang petugas ketertiban itu sudah kita berhentikan tetap dan kita pastikan tidak bisa lagi untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu ataupun pilkada. Sementara KPU Provinsi DKI Jakarta buka suara ihwal video viral temuan surat suara yang diduga telah tercoblos pasangan calon Pramono Anung Rano Karno di TPS 28 Pinangranti Makassar, Jakarta Timur. Selain mengungkap adanya 2 orang petugas, yakni petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik saat pemungutan dan perhitungan suara, KPU Jakarta memastikan keduanya telah dilakukan proses penegakan kode etik oleh KPU Jakarta Timur.
terkait dengan pelanggaran kode etik pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kami sedang tunggu laporan lengkap resminya, tapi proses tindak lanjut penegakan kode etik pada Nehok dilakukan oleh KPU Kota dan sudah dilakukan proses tersebut. Nanti kami akan minta detail kronologis dan berita acaranya. Terkait dengan sanksi ataupun pelanggaran hukum, KPU Jakarta menyerahkan hal tersebut kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur atau Bawaslu Jakarta untuk melakukan proses lebih lanjut. Tribo dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, masyarakat lebih memilih kota kosong karena ini memang merupakan bentuk perlawanan ya, civil society dari arogansi oligarki partai. Kisah tragis Kebo ya melawan kota kosong secara semena-mena di Kota Pangkal Pinang ini. Itu adalah bentuk perlawanan kita. Semoga nanti di Pilkada ulang tahun 2025 Kebo akan kami lawan dengan gembong, Deddy Sitorus gedebok pisang, gedebong pisang ya. Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang bansos. Nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai Banteng ini. Kader Banteng loh. Kalah loh. Petahana loh. Kader Banteng udah ya. diusung Banteng dan belasan partai lainnya termasuk Kim plus di dalamnya. Kalah loh sama kota kosong. Ini Deddy Sitorus kagak mau cari kambing hitam atas kekalahannya kader Banteng ini. Ini sama warga-warga X, buzzer-buzzernya Banteng ini yang kemarin bilang SDM-nya di Jawa Tengah itu rendah. Gara-gara apa? Gara-gara Bantengnya tumbang di Jawa Tengah. Ini kalian mau ngomong apa sekarang? Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama. Mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari partai Banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas partai Banteng ini. Mau ngomong apa sekarang kalian? Kota kosong menang sementara di pemilihan Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang 2024. Sebagian warga mengungkapkan rasa syukur mereka atas kemenangan dari oligarki dengan mencukur habis rambutnya. Masyarakat sudah jengah dan muak dengan para kader PDIP yang maju sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Mereka lebih memilih kota kosong karena ini memang merupakan sebagai bentuk perlawanan ya, civil society dari arogansi oligarki partai, juga keserakahan yang dipertontonkan secara semena-mena di Kota Pangkal Pinang ini. Situasi ini terbukti dari kader PDIP pasangan calon tunggal yakni Maulan Aklil dan Hakim di Pilkada Pangkal Pinang yang mengalami kekalahan telak dari kota kosong. Pasangan tunggal calon wali kota Pangkal Pinang sekaligus incumbent dari PDIP tersebut hanya memperoleh suara sebesar 42,1% melawan sebagian besar lainnya kota kosong mencapai 58,9%. Artinya masyarakat sudah memutuskan untuk tidak memilih kader PDIP sebagai kepala daerah. Menanggapi hal ini, para relawan kota kosong melakukan deklarasi di Tugu Kerito Surong di Jalan Sudirman, Kota Pangkal Pinang, juga sujud syukur di tengah gerimis yang mengguyur Kota Pangkal Pinang. Waduh, ini sih keterlaluan ya kan guys ya. Kader pada PDIP di Bupati Pangkal Pinang ya kan, melawan kota kosong, yang menang kota kosong ya kan. Di mana harganya ya PDIP ya guys. Baik kita bikin partai kota kosong ya kan. Mantap ya masyarakat di sana karena sudah muak ya dipimpin oleh PDIP, jadi mereka lebih memilih kota kosong. Waduh, ini baru mantap ya kan guys. Nah, jadi gimana nih kalau di soal Jakarta? Ya, Deddy Sitorus mengatakan, Rano Karno juga mengatakan ya kan, ini bukan karena anak Abah, ini bukan karena Ahokers ya. Kalau 3 putaran juga ya dia pasti menang gitu ya kan katanya. Waduh, ini seolah-olah ya gimana ya guys, setelah dipakai anak Abah ini sudah dipakai gitu suaranya ya. Tak dianggap oleh Rano Karno. Aduh, parah lah sih ya kan. Untuk anak Abah siap-siaplah ya dipermainkan, diperalat oleh pasangan Pramono Anung dan Dul ini ya kan guys. Udahlah guys ya, aku udah bosan lah ya bahas ini aja, Banteng aja ya kan guys. Karena aduh,
selain bisa dibilang menghina orang Jawa Tengah yang dia mengatakan Jawa Tengah ini sekarang udah bukan kandang banteng, melainkan kandang bansos, ya kan. Wah, menurut aku ini ya merendahkan orang-orang Jawa Tengah, ya kan guys. Tapi siapa kan dulu, ya kan, yang berkuasa di sana? Ya, kalian tahu sendiri lah, ya kan, banteng, ya kan. Pantesan aja ya rakyat di sana masih miskin, ya kan. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.